Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari SPD Guru SMA Negeri 1 Karas, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Yang saya hormati Ibu Tri Agus Suprapti sebagai Ibu Fasilitator saya, Ibu Suci Rahayu sebagai pengajar praktek saya. Hari ini saya akan melakukan pra-observasi coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya yang bernama Ibu Supriyanti SPD, pengajar fisika di SMA Negeri 1 Karas. Berikut praktek pra-observasi saya bersama teman sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pri. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat, semoga Bu Dewi juga sehat. Alhamdulillah. Bu Pri, kemarin kita kan sudah ketemu, sudah saling ngobrol-ngobrol nggih. Nggih, Kemarin saya mengatakan saya akan melakukan pra-observasi dan observasi juga pasca observasi untuk supervisi akademik. Nah, sebelum ke observasi, saya mau mengetahui kesiapan Bu Pri dalam menyiapkan pembelajaran. Jadwalnya Bu Pri kapan nggih? dengan ada jam 78 di kelas 11 MIPA 1. Berarti nanti hari Senin jadwalnya di 11 IPA 1 jam Iya. ke-78. Iya. Berarti kita akan masuk di kelas 11 MIPA 1 nggih. Nggih, Nah, sebelum melakukan observasi, ada hal-hal yang ingin Bu Pri sampaikan atau kesiapan Bu Pri, mungkin ada kendala, ada hambatan. Kita cerita santai saja nggih. nggih. Bagaimana Bu Pri dalam menyiapkan pembelajaran untuk hari Senin nanti? Ya, sebelumnya biasanya diberitahu materi yang akan nanti dipelajari. Minimal anak-anak sudah bisa dibaca dulu biar nanti dalam membahas materi anak-anak lebih mudah untuk menerima. Yang kedua, tentunya sebagai guru tetap menyiapkan materi yang akan dipelajari nanti atau akan diberikan. Sebelumnya kita harus tahu apa setelah mempelajari materi tersebut, tujuan kita apa supaya anak-anak tahu. Maka kita harus rumuskan tujuan terlebih dahulu. Oh gitu nggih. Ya, Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Pri untuk pembelajaran hari Senin 11 IPA 1, materinya apa Bu Pri? materinya fluida dinamis, Fluida dinamis. Apa Bu Pri? strategi diferensiasi pembelajaran dan discovery learning. Oh, discovery learning nggih, sama pembelajaran diferensiasi. Iya. Terus media yang digunakan. Nanti ditayangkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian diselipi video, kemudian ada tugas terakhir yaitu dalam LKPD. Iya. Tentunya Bu Pri setelah memberitahu tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, tentunya Bu Pri sebelum terjun ke pembelajaran nanti, Bu Pri sudah membuat perangkat pembelajarannya. Ya, sudah, Ya. tentunya sudah. Iya. Hambatan apa yang Bu Pri temui ketika membuat perangkat pembelajaran ataupun media pembelajaran? Mungkin ada hambatan? Biasanya mungkin ya kemungkinan hambatan nanti kita sudah menyiapkan sebaik mungkin nanti yang kita gunakan medianya ataupun RPP-nya, tapi kadang-kadang di lapangan tidak sesuai dengan
rencana yang kita buat. Minimal ya paling enggak 75% bisa tercapai dari RPP ataupun media tersebut. Oh gitu nggih. Setelah mengetahui hambatan, tujuan yang ingin Bu Pri capai, mungkin yang terakhir Bu Pri dalam percakapan kita, hal apa yang Bu Pri inginkan, harapkan setelah pertemuan kita hari ini? Semoga nanti kita bisa saling sharing apa kekurangan kita, apa kelebihan, dan mungkin Bu Dewi punya masukan, kita saling tukar menukar pengalaman. Ya, karena kita bersama teman sejawat, kita bisa saling berkolaborasi. Semoga bisa terbaik untuk anak didik kita. Amin. Terima kasih waktunya Bu Pri atas kesempatan yang hari ini, ya. Pada hari ini kesempatan untuk kita bercakap-cakap sebelum kita melakukan observasi. Saya melakukan observasi di kelasnya Bu Pri. Semoga nanti hari Senin dimudahkan. Terima kasih Bu Pri atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Mungkin Dewi. mungkin Bu Pri habis ini ada jam, silahkan. Iya, Bu. Tapi pernah Apa Bu Pri? strategi diferensiasi pembelajaran dan discovery learning. Oh, discovery learning ya, sama pembelajaran diferensiasi. Iya. Terus media yang digunakan Nanti ditayangkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian diselipi video, kemudian ada tugas terakhir yaitu dalam LKPD. Iya. Tentunya Bu Pri setelah memberitahu tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, tentunya Bu Pri sebelum terjun ke pembelajaran nanti, Bu Pri sudah membuat perangkat pembelajarannya. Ya, sudah, tentunya sudah. Ya. Hambatan apa yang Bu Pri temui ketika membuat perangkat pembelajaran ataupun media pembelajaran? Mungkin ada hambatan? Biasanya mungkin ya kemungkinan hambatan nanti kita sudah menyiapkan sebaik mungkin nanti yang kita gunakan medianya ataupun RPP-nya, tapi kadang-kadang di lapangan tidak sesuai dengan rencana yang kita buat. Minimal ya paling enggak 75% bisa tercapai dari RPP ataupun media tersebut. Oh gitu. Setelah mengetahui hambatan, tujuan yang ingin Bu Pri capai, mungkin yang terakhir Bu Pri dalam percakapan kita, hal apa yang Bu Pri inginkan, harapkan setelah pertemuan kita hari ini? Semoga nanti kita bisa saling sharing apa kekurangan kita, apa kelebihan, dan mungkin Bu Dewi punya masukan, kita saling tukar menukar pengalaman. Ya, karena kita bersama teman sejawat, kita bisa saling berkolaborasi. Semoga bisa terbaik untuk anak didik kita. Amin. Terima kasih waktunya Bu Pri atas kesempatan yang hari ini, ya. Pada hari ini kesempatan untuk kita bercakap-cakap sebelum kita melakukan observasi. Saya melakukan observasi di kelasnya Bu Pri. Semoga nanti hari Senin dimudahkan. Terima kasih Bu Pri atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Mungkin Bu Pri habis ini ada jam, silahkan. Iya, Bu. Semoga pada siang hari ini kalian masih semangat untuk
Ferdi, Priska, sakit, Dana, Ferdiana, Iwan, Isa, Karina, Mirwa Atus, Muhammad Rastia, Muhammad Rizki, Nabil, Nabila, Neha Putri, Neha Rizki, Novan, Nur Komaru, Putri Prasetya Ningsih, Prasetya Ningsih, Rama, Randy, Rizky Fauzi, Sela, Luis, Dian. Sebelum kita masuk pada materi supaya otak kita fresh, karena waktu siang hari ini waktu tengah-tengah hari, waktunya panas, supaya otak kita fresh, tidak jenuh setelah mulai jam 7 sampai sekian, jam kurang lebih jam 11, bisa kita otak kita olahraga ya, cukup 5 menit. Semua berdiri untuk mengikuti video ini ya, ikuti semua. Konsentrasi kembali ya, karena otak kita itu konsentrasinya ada batasnya ya. Mungkin konsentrasinya kalau jam pelajaran mungkin jam 1-2 itu masih konsentrasi untuk menerima pelajaran dengan baik, tapi setelah itu mungkin sudah berkurang konsentrasinya ya. Jadi ini bagus untuk olahraga otak kalian biar konsentrasi tetap terjaga ya. Ya, semoga bermanfaat olahraga otak tadi. Sekarang kita masuk materi ya. Materi kali ini ya, semoga bermanfaat olahraga otak tadi. Sekarang kita masuk materi ya. Materi kali ini yang kita pelajari judulnya fluida dinamis. Di depan
pelajaran sudah saya awali mengenai fluida ya. Sebelum kita membahas mengenai fluida dinamis itu apa dan bagaimana, maka sebelum kita membahas mengenai judulnya fluida dinamis, maka kita harus tujuan apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan pasti punya tujuan. Ya, kamu sekolah pasti punya tujuan nanti kemana itu ya. Jadi mulai sekarang setelah lulus itu pasti setiap anak punya tujuan, pengen kerja, pengen kuliah, pengen kursus dan sebagainya. Begitu juga dalam pelajaran, setiap materi yang akan diberikan itu pasti mempunyai tujuan. Tujuannya ini ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan menyimak penjelasan dari guru dan menyaksikan tayangan materi dan video serta praktek secara individu, siswa secara individu dapat menjelaskan sifat-sifat fluida ideal, menjelaskan konsep hubungan, persamaan, kontinuitas, dan integritas. Dari tujuan pembelajaran ini nanti endingnya kamu bisa menerapkan dari tujuan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, karena pelajaran fisika itu tidak jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Sekarang menginjak pada fluida dinamis dulunya. Fluida ini secara garis besar dibedakan menjadi yang namanya fluida statis dan satunya apa? Fluida dinamis. Untuk yang ini sudah kita bahas ya di bab sebelumnya. Fluida itu apa? Kata lainnya apa? Bisa dilihat di buku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Okta Widya Stuti, CGP Angkatan 7, Kabupaten Magetan, akan melakukan pasca observasi bersama teman sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Putri, kemarin kita sudah melakukan pra-observasi Ya, hari Jumat tanggal 12 Mei. Terus saya juga sudah melakukan observasi di kelas Putri di kelas 11 MIPA 1 pada hari Senin 15 Mei 2023. ya. Gimana perasaannya Putri setelah kita melakukan pasca observasi dan juga observasi? Perasaan tentunya ya sangat gembira dengan adanya observasi dari Bu Dewi sebagai guru penggerak. Otomatis saya bisa menambah wawasan, oh seperti ini pembelajaran, jadi bisa menambah bagaimana cara pembelajaran yang sebaik mungkin gitu, walaupun mungkin belum 100% baik. Dan anak-anak pun juga antusias untuk mengikuti KBM, soalnya kita tahu, semua tahu bahwa pelajaran fisika itu bagi siswa-siswi hampir 75% merasa sulit, jadi belum menerima pelajaran itu, menganggap fisika sulit dipahami. Tapi kenyataannya setelah kita melakukan pembelajaran dengan berbagai metode, ada pra pembukaan dengan menayangkan video untuk memberi motivasi atau menyegarkan otak supaya otak anak-anak itu bisa fresh, karena kalau nggak fresh anak-anak untuk menerima pelajaran itu akan sulit. Berarti kesan yang luar biasa ya. Iya. Terus tujuan Putri itu sebenarnya apa? Dengan kita menayangkan berbagai video, terus ada praktek secara langsung setelah pembelajaran, diharapkan anak-anak nanti setelah Proses pembelajaran tentunya juga ada, walaupun kita sudah menyiapkan sebaik mungkin RPP, kemudian ya media dan sebagainya, tapi anak-anak ya tidak semuanya itu antusias. Sebetulnya sebelum pembelajaran sudah saya beritahu, oh nanti disiapkan materialnya ini, dan nanti pada waktu KBM kalau misalnya kurang jelas langsung bisa ditanyakan. Ternyata ya ada juga kalau ditanya belum nggak ngerti sama sekali, karena yaitu alasannya anak-anak dalam membaca masih kurang, untuk persiapan belajar masih kurang gitu. Jadi pada waktu KBM kalau ditanya masih bingung jawabannya apa, padahal di buku juga ada, di materi di LKS ataupun sebelumnya saya suruh buka mungkin di YouTube atau apa saja, ternyata masih banyak yang belum bisa menjawab. Terus untuk mengatasi kesulitan atau hambatan yang tadi Putri jelaskan, bahwa anak-anak itu belum membaca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Apa cara untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ya kemungkinan nanti kalau kan berbagai cara mungkin sudah dicoba, mungkin nanti saya suruh membaca, kemudian dikasih yang poin-poin inti ditulis, langsung dikirim saat itu pada waktu belajar. Langsungnya sekarang lewat WA bisa, setelah membaca istilahnya kayak inti-intinya aja lah, minimal intinya tahu, nanti terus langsung dikirim lewat WA aja gitu.
panjang dan ditanyakan gitu Bu Dewi. Misalnya dari judulnya apa, terus pokok bahasanya apa, terus intinya apa gitu aja. Nanti penjelasan lebih lanjut kita kasih. Terus menurut skala prioritas ya dilakukan sebelum observasi, pasca observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi. Skala prioritasnya sudah sampai di mana pasca sebelum observasi, pada saat observasi, dan sekarang setelah melakukan observasi dan pasca skala prioritasnya sudah sampai. Setelah pembelajaran sesuai dengan lampiran itu, anak-anak saya suruh hanya review bisa dari membuat Bu Pri lebih baik lagi karena kita saling sharing, saling belajar gitu. Ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran di kelas 11 MIPA 1 itu menginginkan, sangat menyenangkan. Terus murid-murid perlu ditingkatkan sebelum pelajaran dimulai atau materi kita kasih, anak-anak lebih dahulu membaca, ya, membaca. Terus proses diferensiasinya juga begitu. Proses diferensiasinya kita membagi siswa itu berdasarkan minat, berdasarkan minat dan bakatnya. Ada kinestetis atau berdasarkan gerak, voice, suara, ya, gitu. Jadi anak-anak akan senang pada masing-masing pilihannya. Ya, meskipun Bu Pri sudah produknya sesuai dengan itu, berdasarkan itu mungkin kesimpulan yang saya bisa ambil. Semoga kedepannya kita saling berkolaborasi ya dengan baik dan menjadikan pembelajaran fisika yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Terima kasih Bu Pri atas waktu dan kesempatannya kita melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi hari ini. Ya Bu Dewi, terima kasih atas saran yang diberikan kepada saya. Semoga anak-anak kita dalam belajar fisika lebih semangat, lebih senang, dan ada kemajuannya. Terima kasih. Sekian observasi dari saya bersama rekan sejawat saya Bu Supriyanti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.